Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama terkait prediksi Bursa Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Kali ini menyasar mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Veronika Tan yang turut datang ke kediaman Prabowo pada Senin kemarin. Seperti yang diketahui, sejumlah tokoh baru berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin 14 Oktober 2024 di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Salah satunya Veronika Tan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut datang mengenakan pakaian berwarna putih pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah bertemu dengan Prabowo, Veronika mengaku dirinya diminta untuk membantu bersama-sama untuk masyarakat khususnya ibu dan anak. Veronika pun menjawab kesiapannya untuk membantu kabinet Prabowo ke depan khususnya ibu dan anak. Namun Veronika masih enggan menyebutkan terkait posisinya ke depan. Kendati demikian, Veronika siap untuk membantu pemerintahan baru guna kesejahteraan masyarakat. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Ya, Bapak beliau ya maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Terima kasih. Ya, ya nanti ada. Ibu disebutnya jadi wamen Bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu nanti, jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya Bu? Nunggu dari Pak Presiden saja. Ya. Terima kasih, masih banyak yang lain. Sementara itu dari bursa menteri lainnya memunculkan nama Sri Mulyani. Pasca Menteri Keuangan periode pemerintahan Jokowi tersebut terpantau mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara pada Senin kemarin. Sri Mulyani menyebutkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto secara terang-terangan meminta Sri Mulyani Indrawati untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sri Mulyani menambahkan Prabowo memberikan arahan untuk mengoptimalisasi pajak dan belanja negara serta mendukung program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sri Mulyani mengaku dirinya dan Prabowo telah berdiskusi panjang, namun ia menyebutkan tidak ada pembicaraan soal pemisahan Kementerian Keuangan yang sebelumnya beredar kabar wacana pemisahan antara Ditjen Pajak serta Bea Cukai. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Kita beralih ke informasi terpopuler lainnya di situs cnbcindonesia.com. Hati-hati bagi Anda pecinta olahan laut khususnya ikan. Pasalnya meski sejumlah ikan memiliki kandungan merkuri, namun ada 10 jenis ikan yang nyatanya mengandung merkuri tinggi. Seperti diketahui, merkuri merupakan sejenis logam berat yang terbukti berbahaya untuk kesehatan. Selain dari polusi, paparan merkuri bisa didapatkan dari mengonsumsi ikan. Hal ini pun dapat berpotensi membahayakan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan.
Jika melihat kadar merkuri dalam ikan yang diukur dalam satuan bagian per juta atau ppm, maka melansir data dari Food and Administration, 10 ikan bermerkuri tinggi tersebut diantaranya ialah ikan todak atau swordfish dengan 0,995 ppm, ikan hiu sebesar 0,979 ppm, ikan king mackerel 0,730 ppm, ikan jabat atau tailfish 1,123 ppm, ikan orange roughy 0,571 ppm. Selanjutnya ada ikan marlin 0,485 ppm, ikan tuna mata besar atau big eye tuna 0,689 ppm, ikan barramundi atau bass 0,167 ppm, lobster 0,166 ppm, ikan tuna 0,350 ppm. Kita beralih ke informasi hot news dari mancanegara. Militan Israel kembali melanjutkan serangan ke wilayah Lebanon Utara. Kali ini serangan menyasar desa Aito, distrik Zgarta yang mayoritas beragama Kristen. Menurut kantor berita Lebanon, NNA, serangan menargetkan apartemen hunian di desa tersebut. 21 orang tewas dan 8 terluka akibat agresi tersebut. Serangan udara dari tentara Israel menghancurkan bangunan dan beberapa mobil hancur. Warga berusaha mengeluarkan jenazah yang tertimbun reruntuhan dan pepohonan. Serangan ini merupakan balasan atas drone Hizbullah yang menghantam pangkalan militer Israel Utara yang dinilai paling mematikan dalam beberapa minggu terakhir. Puluhan tentara Israel menjadi korban luka atas serangan tersebut.